salah satu ahli, yaitu Aminuddin, disebutkan bahwa komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antar elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Jadi, komponen kurikulum adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Yang kedua, komponen-komponen kurikulum. Komponen dari kurikulum terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen materi atau isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kurikulum. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective tahun 1995, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu yang pertama domain kognitif. Domain kognitif yaitu tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Yang ketiga, domain psikomotor. Domain psikomotor tujuannya yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Tingkatan domain kognitif terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat atau kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek dan subjek pembelajaran. Yang ketiga, penerapan. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. Yang keempat, analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna. Dan yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi. Selanjutnya, tingkatan domain afektif terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala ataupun kondisi dari suatu masalah. Yang kedua, merespon. Merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, menghargai. Tujuan ini berkenaan dengan kemampuan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat, mengorganisasi. Hal ini berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu. Dan yang kelima, karakterisasi nilai. Tujuan ini adalah mengadakan sintesis dan implementasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam. Selanjutnya, masuk kepada tingkatan domain psikomotor terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama, persepsi. Merupakan kemampuan seseorang dalam memandang suatu yang dipermasalahkan. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan ini berhubungan dengan kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku-perilaku khusus. Yang ketiga, meniru. Meniru adalah kemampuan seseorang dalam mempraktikkan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang diamatinya. Dan yang keempat, membiasakan. Membiasakan adalah kemampuan seseorang untuk mempraktikkan gerakan-gerakan tertentu tanpa harus melihat. Dan yang kelima adalah menyesuaikan. Menyesuaikan atau beradaptasi adalah gerakan atau kemampuan yang sudah disesuaikan dengan keadaan, situasi, atau kondisi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menciptakan. Menciptakan yaitu kemampuan seseorang untuk berkreasi atau menciptakan sendiri suatu karya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Feby akan melanjuti materi dari Ria mengenai dari
komponen materi. Yang pertama yaitu isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi belajar pelajaran yang biasanya tergambarkan pada setiap isi mata pelajaran yang diberikan, mau aktivitas dan kegiatan siswa. Selanjutnya ada kriteria pemilihan materi kurikulum. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua sesuai dengan tingkatan perkembangan peserta didik, yang ketiga bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya ada komponen metode. Pada komponen metode ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum, di mana bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan ini tidak mungkin dapat tercapai sedemikian rupa. Jadi strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode pembelajaran, peralatan mengajar yang digunakan untuk pengajaran. Selanjutnya ada komponen evaluasi. Pada evaluasi kurikulum bervariasi tergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus dari evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapatkan sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Jadi instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, dan tes diagnostik dan lain-lainnya. Sedangkan dari instrumen yang mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan oleh kuesioner, inventory, interview, dan sebagainya. Sekian itu yang dapat Febi jelaskan, lebih kurang Febi mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.